Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan pembelajaran hari ini melalui virtual. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Adapun kompetensi dasar, yaitu yang pertama, 3.3, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang 4.3 yaitu membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Ada juga tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertahanan, kelautan, wisata Indonesia. Yang keempat, menjelaskan peran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Yang keempat, memahami pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam adalah unsur hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati secara keseluruhan membentuk satu kesatuan ekosistem. Pengertian lain dari sumber daya alam yaitu ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982. Sebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang berdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Dari beberapa pengertian tadi, dapat kita simpulkan pengertian sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala potensi yang ada di permukaan bumi, baik benda hidup maupun benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, yang kedua ada berdasarkan jenisnya, yang ketiga ada berdasarkan potensinya, dan yang keempat ada berdasarkan lokasinya, dan yang terakhir yang kelima ada berdasarkan nilai ekonomis. Kita langsung masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama yaitu sumber daya yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika jumlahnya habis, maka dalam waktu yang relatif singkat, persediaan sumber daya dapat diproduksi kembali. Karena alam memiliki kemampuan untuk memulihkan sumber daya alam tersebut dengan cepat atau dengan waktu yang singkat. Ya, yang selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah digunakan atau dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. Karena proses pembentukannya yang membutuhkan waktu yang lama, yaitu puluhan bahkan jutaan tahun. Nah, ini ada contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada tanah, ada air, sinar matahari, udara. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu ada proses penambangan, pengambilan gas alam atau minyak bumi.
Kita langsung saja masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan potensinya. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Yang pertama, sumber daya hayati ialah sumber daya yang berasal dari biotik atau makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, seperti pada gambar di bawah, yaitu ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya hayati ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dalam pemenuhannya sehari-hari. Sumber daya hayati ini merupakan sumber daya alam yang dapat memproduksi dan memulihkan kembali populasi mereka dengan kondisi alam yang mendukung. Oleh karena itu, sumber daya hayati ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya ada sumber daya non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini merupakan sumber daya alam fisik, sumber daya yang berasal dari benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Contohnya ada tanah, air, kemudian ada batuan, mineral, dan lain-lain. Yang mana sumber daya non-hayati ini ada yang termasuk ke dalam sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam hayati yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya ada tanah, dan ada air, udara, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk ke dalam sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu ada mineral dan barang tambang lainnya. Kita langsung saja masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu berdasarkan potensinya. Sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya materi, sumber daya ruang, dan sumber daya energi. Sumber daya materi ialah sumber daya yang berupa benda mati yang didapat dari alam secara langsung melalui proses penambangan. Yang selanjutnya ada sumber daya energi, ialah sumber daya yang dimanfaatkan dalam bentuk energinya. Contohnya ada sinar matahari, kemudian ada angin, kemudian ada air, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya alam ruang, yang mana sumber daya alam ruang ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal manusia. Contohnya yaitu tanah. Tanpa tanah kita tidak bisa hidup atau memiliki tempat tinggal. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa tanah memiliki manfaat atau fungsi yaitu sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Selanjutnya klasifikasi yang keempat, ada berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya akuatik dan sumber daya terestrial. Sumber daya akuatik itu adalah sumber daya alam yang lokasinya berada di perairan. Contohnya ada terumbu karang, ikan, dan lain. Selanjutnya ada sumber daya terestrial. Sumber daya terestrial ini merupakan sumber daya alam yang lokasinya berada di daratan. Contohnya ada hutan, kemudian ada perkebunan, dan kita masuk ke klasifikasi yang terakhir, yaitu sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya. Sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ekonomis ialah sumber daya alam yang cara memperolehnya membutuhkan pengorbanan dan biaya yang tinggi. Artinya, kita tidak ingin mendapatkan sumber daya alam tersebut, kita harus melakukan pengorbanan terlebih dahulu dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Contohnya ada emas, gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Karena barang-barang tersebut kita peroleh melalui proses penambangan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya ada sumber daya non-ekonomis. Daya non-ekonomis ini kebalikan dari sumber daya ekonomis, yaitu sumber daya yang cara memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan dan biaya yang tinggi. Kita bisa memperolehnya dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya maupun pengorbanan. Contohnya ada air, tanah, udara, sinar matahari. Nah, sumber daya alam ini kita peroleh dengan percuma tanpa harus adanya pengorbanan dan
Kita langsung saja masuk ke terakhir, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam, seperti yang kita ketahui, ialah segala sesuatu atau segala potensi yang dimiliki oleh bumi yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dalam pemanfaatan sumber daya alam ini, kita harus bersikap dan harus bersikap peduli. Pemanfaatan sumber daya alam ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang optimal, tetapi sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan. Artinya apa? Bahwa sumber daya alam ini harus kita kelola untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Artinya generasi sekarang harus dapat merasakan manfaat atau kemanfaatannya dari sumber daya alam tersebut. Di produktivitasnya secara berkelanjutan bagaimana? Yaitu artinya kita harus mempedulikan juga generasi yang akan datang. Kita harus menghemat atau menggunakan sumber daya alam kita dengan maksimal mungkin. Artinya tidak boros seperti itu. Sehingga generasi yang akan datang dapat merasakannya. Nah, selanjutnya ada eksploitasi harus di bawah batas daya regenerasi. Artinya kita dalam memanfaatkan atau mengambil barang tambang atau sumber daya alam, kita harus berada di bawah batas regenerasi. Kita tidak boleh mengambilnya secara berlebihan. Dapat sumber daya alam itu cepat habis. Contohnya saja yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga kita harus mengambilnya secara cukup, tidak boleh berlebih. Yang selanjutnya ada diperlukannya kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya agar dapat cari dan lanjutan dengan menanamkan sikap peduli terhadap. Artinya apa? Kita dalam menggunakan sumber daya alam atau memanfaatkan sumber daya harus bersikap bijaksana dan peduli terhadap. Kita harus bijaksana terhadap penggunaan alam agar generasi penerus kita bisa merasakan yang apa kita rasakan sekarang. Kalau sederhananya saja, jika kita tidak menggunakan air, maka kita harus menggunakan keran air tersebut agar airnya tidak dengan dan jika kita akan berpergian ke tempat yang kiranya mudah atau sangat terjangkau, sebaiknya kita berjalan kaki saja, tidak perlu menggunakan kendaraan atau sepeda motor karena seperti yang kalian ketahui bahwa jika kita menggunakan kendaraan maka akan menyebabkan polusi atau pencemaran udara, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar dari kendaraan itu sendiri juga termasuk sumber alam yang tidak dapat artinya proses pembentukannya itu cukup lama. Jadi jika sumber daya alam itu habis, maka sangat sulit untuk mendapatkan kembali sumber daya alam tersebut. Karena itu kita harus bersikap bijaksana dan peduli terhadap kita agar sumber daya alam dapat kita rasakan, kita manfaatkan, dan generasi kita merasakan. Pada pembelajaran hari ini, apa sih yang dapat kita simpulkan? Itu yang pertama, bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu atau segala potensi yang berada di muka bumi, baik itu benda hidup maupun benda tidak hidup, yang memiliki nilai dan manfaat bagi pemenuhan kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya, bahwa sumber daya alam itu diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi. Selanjutnya klasifikasi yaitu berdasarkan sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan potensinya, berdasarkan lokasinya, dan berdasarkan nilai ekonomi. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam dengan yang dan peduli terhadap lingkungan. Cukup sekian dari Ibu. Kiranya pembelajaran hari ini semoga dapat kalian pelajari.
Intinya kita dalam memanfaatkan sumber daya alam itu harus bersikap bijaksana dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum.